يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam majlis pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam kajian Ramadan Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yang selama Ramadan ini insya Allah full 30 hari kami mengadakan kajian. Baik jamaah yang sudah biasa bergabung atau bagi jamaah yang baru bergabung. Dan alhamdulillah kajian kita selalu dihadiri oleh jamaah tidak hanya sekitar Jakarta tapi seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara, bahkan para dubes pun hadir. Baiklah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa aturan dan tata tertib untuk kelancaran kajian kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, berpakaian rapi dan sopan yang menutup aurat, kemudian menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru kita. Dan selama kajian, kami akan memute semua peserta kecuali pembicara agar tidak terjadi bentrokan suara dan demi ketertiban acara. Selanjutnya, jika Bapak Ibu dalam posisi yang tidak ideal, berbaring atau mengantuk, maka kami akan men-stop video atau Ibu boleh men-stop video sendiri. Dan jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis melalui kolom chat atau nanti bisa bertanya secara langsung. Dan dimohonkan bertanya sesuai tema dan kami akan membacakan pertanyaan yang sesuai tema terlebih dahulu. Insya Allah kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Habib Muhammadiyah bin Syihab LC, yaitu dalam tema Sirah Nabawiyah, yaitu mengenang sejarah Perang Badar. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik, sehat. Baru pulang dari i'tikaf nih Habib ya? Alhamdulillah. Baik Habib, insya Allah kajian akan berlangsung selama 60 menit.
yaitu sampai pukul 5.30. Selanjutnya nanti akan tanya jawab sampai pukul 7. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan. Tafadhol, Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh kawan dan sahabat dari Pejuang Subuh, juga seluruh sahabat-sahabat yang telah bergabung di dalam kajian online pada pagi hari ini. Semoga kita semua yang bergabung di sini senantiasa Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup kita. Walaupun ini bertemu secara online, namun insya Allah pahala dan kebaikan yang Allah berikan adalah nyata, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Alhamdulillah, kajian kita, tema daripada kajian kita pada pagi hari ini adalah mengenang kembali sejarah Perang Badar. Ini Perang Badar merupakan salah satu momentum yang sangat luar biasa, momentum yang bisa dikatakan sebagai peperangan, salah satu peperangan terbesar yang menentukan apakah Islam akan eksis setelahnya atau tidak. Jadi memang Perang Badar ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa, dan kebetulan itu terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi karena kita masih berada di dalam bulan Ramadan, baik kiranya kita jadikan ini sebagai momen untuk kembali mengingat, mengenang, dan nantinya insya Allah kita bisa mengambil pelajaran daripada peperangan yang kejadian yang luar biasa tersebut. Sebelum masuk di dalam inti kajian daripada Perang Badar, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, sudah ada konsep jihad. Konsep jihad yang saya maksud pada tahun kedua Hijriah adalah konsep jihad dengan cara mengangkat senjata. Jadi al-jihad al-qitali atau jihad peperangan. Islam itu memiliki konsep jihad peperangan, dan konsep ini tidak dimiliki oleh agama lain. Artinya agama lain itu tidak punya konsep untuk berperang atas nama agama. Katakanlah agama Kristen, mereka itu baru mengadopsi konsep jihad ketika terjadi perang salib 1. Jadi ketika awal sekali abad ke-11 Masehi, mereka itu baru mengadopsi konsep jihad. Artinya sebelum itu mereka tidak punya peperangan atas nama agama. Namun perang salib yang pelopori oleh khutbahnya Paus Urbanus II saat itu agama Kristen baru berperang atas nama agama dan mengajak para jamaahnya, mengajak para pengikutnya untuk berperang atas nama agama. Islam semenjak dari awal telah memiliki konsep jihad, namun tentu saja walaupun memiliki konsep jihad, itu semua ada aturannya. Konsep jihad ini jihad kita, jihad peperangan, baru Allah turunkan perintahnya pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berjihad. Nah, ini menarik. Perangnya baru diperintahkan tahun kedua Hijriah. Jangan taati orang-orang kafir. Jangan ikuti maunya orang kafir. Wajahidhum jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar, dengan jihad yang sungguh-sungguh. Sudah diperintahkan jihad, tapi tidak diperintahkan perang. Artinya jihad itu tidak terpaku hanya dengan peperangan. Peperangan salah satu cara berjihad, namun jihad itu pemahamannya jauh lebih luas, karena jihad tidak hanya peperangan. Para ulama, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi, di dalam tafsir-tafsirnya, mereka menafsiri ayat ini, yang dimaksud dengan jihad dan kabiro adalah perkenalkan Al-Quran itu kepada orang-orang kafir. Jadi memperkenalkan Al-Quran termasuk daripada jihad. Begitupun mengajar termasuk daripada jihad. Berdakwah dimanapun bidangnya, dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, itu juga termasuk jihad. Kita mengadakan kajian di Pejuang Subuh, ini juga termasuk daripada jihad. Tapi tahun kedua Hijriah, Allah mewajibkan, menurunkan perintah untuk berjihad dengan cara peperangan. Juga ini harus digarisbawahi, bukan artinya serta-merta kita cabut pedang, kemudian kita mendatangi orang yang tidak tahu siapa dengan nama jihad. Itu tidak benar. Jihad punya aturan,
jihad itu punya runtutan. Kenapa Islam membolehkan jihad? Karena Islam agama yang realistis. Tentunya kita tidak bisa mengatakan, oh saya orang Islam, saya harus baik. Kemudian nanti kita sewaktu-waktu ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang memerangi kita, melecehkan kehormatan kita, bahkan membunuh daripada keluarga kita. Tidak bisa kita katakan, oh saya orang Islam, saya harus sabar. Tidak, Islam realistis. Ketika Islam diserang, maka kita boleh mempertahankan diri, dan disitulah berlaku konsep jihad. Jadi jihad itu kalau menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti, seorang ulama dari Suriah, jihad itu adalah langkah terakhir ketika semua usaha yang lain sudah tidak bisa ditempuh. Nah, ketika diplomasi tidak bisa ditempuh, negosiasi tidak bisa juga, maka langkah terakhir umat Islam diperbolehkan untuk berjihad. Jadi dari situ kita bisa simpulkan jihad itu adalah salah satu upaya mempertahankan diri, bukan yang serta-merta konyong-konyong menyerang orang-orang yang lain. Nah, jadi jihad secara perperangan baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Kemudian pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Ramadan tahun kedua Hijriah. Juga perlu digarisbawahi, perang Badar itu bukan peperangan pertama. Nah, jadi banyak beredar dikatakan perang Badar itu adalah perang pertamanya umat Islam. Bukan. Sebelum perang Badar telah ada 2 atau 3 pasukan yang dikirim oleh Rasul SAW untuk melakukan peperangan. Pasukan-pasukan kecil yang disebut dengan Sariyah. Nah, itu sudah ada 2 atau 3 pasukan. Perang Badar adalah peperangan besar yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dialami oleh umat Islam. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya hari Jumat pada tahun ke-2 Hijriah. Nah, apa yang menjadi sebab? Sebab apa yang menjadikan perang Badar itu pecah dan terjadi? Sebabnya adalah Rasulullah SAW tidak berniat untuk berperang. Jadi kalau kita mau mundur, sebab utamanya itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan Jumadil Awal. Nah, pada bulan Jumadil Awal itu Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari mata-matanya. Jadi Rasulullah itu punya mata-mata, punya orang-orang yang memberikan kabar-kabar tentang pergerakan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Intelijen istilahnya. Rasulullah itu dulu punya intelijen, dan mereka menyampaikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwasanya pada bulan Jumadil Awal orang-orang Quraisy itu akan mengirim rombongan dagang. Nah, jadi memang orang Quraisy ini keahlian mereka hanya berdagang. Mereka bukan orang yang bisa membuat kerajinan. Bahkan diriwayatkan dalam tarikh Ibnu Hisham, untuk membangun bangunan saja, ketika membangun Ka'bah, mereka harus mendatangkan arsitek selain orang Arab. Saking orang-orang Quraisy ini bukan orang yang punya kemampuan dalam membangun bangunan dan lain sebagainya. Mereka itu keahliannya betul-betul ahli di dalam perdagangan dan peperangan. Nah, jadi orang Quraisy ini punya perdagangan. Kalau di dalam surat Al-Quraisy Allah katakan rihlatash syita'i was-sayf. Mereka punya 2 perdagangan setiap tahunnya, perdagangan musim panas dan perdagangan musim dingin. Kalau musim panas, mereka kirim rombongan dagang ke negara-negara yang dingin, ke daerah Syam, Damaskus, Suriah dan lain sebagainya. Tapi kalau musim dingin, mereka kirim rombongan perdagangan itu ke daerah yang panas seperti ke Afrika, ke Ethiopia dan lain sebagainya. Nah, jadi saat itu pada bulan Jumadil Awal Rasulullah SAW mendapatkan kabar orang-orang Quraisy ini baru mengirim rombongan perdagangan yang sangat besar. Jadi sangat besar sekali, yang saking besarnya sampai harta dagangan itu harus dibawa oleh 40 ekor unta. Nah, yang juga saking besarnya sampai dikatakan tidak ada satu keluarga Quraisy pun kecuali mereka punya saham di dalam rombongan itu. Jadi semua orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah, masing-masing itu mereka punya saham. Ada yang sedikit, ada yang besar untuk di rombongan dagang itu. Sehingga dibawa oleh 40 ekor unta dan dipimpin oleh seorang yang sangat cerdik di dalam strategi yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ibnu Harbin, Abu Sufyan bin Harb itu merupakan orang yang paling cerdik, orang yang sangat cerdik masalah strategi, yang saat itu belum masuk Islam, jadi masih kafir, dan dia menjadi pemimpin rombongan dagang itu. Jadi Abu Sufyan menyewa sekitar 5 atau 6 tentara untuk menjaga, kemudian didampingi 5-6 tentara, kemudian membawa 40 ekor unta yang membawa barang dagangan, berangkat pada bulan Jumadil Awal. Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Nah, ini juga menarik. Jadi secara geografis, kota Madinah itu terletak antara kota Mekah dan negeri Syam.
Jadi orang-orang kalau mau ke negeri Syam dari kota Mekah, mereka pasti jalur utamanya itu melewati pinggiran kota Madinah. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika berhijrah ke kota Madinah, itu cukup memberatkan pikiran orang-orang Quraisy. Kenapa? Mereka sadar, ini jalur sutra mereka. Ini perjalanan dagang mereka harus lewat kota Madinah. Kalau Muhammad kuasai Madinah, tentunya itu akan membahayakan jalur perdagangan mereka. Nah, sehingga ketika ini rombongan perdagangan mulai jalan, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, ini pada bulan Jumadil Awal, bukan pada bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelumnya, Rasulullah umumkan kepada para sahabat, ayo barang siapa yang ingin mencegah rombongan dagang ini. Nah, ini menarik. Mencegah, bukan untuk berperang. Barang siapa yang ingin mencegah rombongan dagang ini, ikut bersama saya, kita berangkat. Nah, maka terkumpul beberapa orang sahabat, mereka mulai berangkat untuk mencegah rombongan dagang ini ketika dalam perjalanan perginya. Nah, namun, ya zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang kita janjian sama orang, kita bisa kirim GPS, kirim Sherlock, kirim live lokasi bahkan, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Zaman dahulu tidak bisa begitu, sehingga mereka itu untung-untungan. Terkadang yang ditunggu belum datang, yang menunggu datang dulu ya, karena dia menunggu, dia datang duluan. Yang menunggu datang duluan, yang ditunggu baru datang beberapa hari setelahnya. Terkadang juga yang ditunggu sudah lewat beberapa hari, yang ditunggu baru sampai di tempat tersebut. Nah, itu sering terjadi hal semacam itu, dan itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada bulan Jumadil Awal. Rasulullah sampai di satu daerah yang bernama Busyairah, ini dekat dengan Badar, sampai di daerah Busyairah, namun ternyata rombongan dagang Abu Sufyan telah berlalu selama beberapa hari. Jadi sudah berlalu sangat jauh, yang kira-kira tidak terkejar. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk kembali ke kota Madinah. Jadi kembali dengan tangan kosong. Nah, ini juga sebelum masuk di dalam pembahasan, saya perlu garis bawahi, kenapa Rasulullah SAW itu mau mencegah rombongan dagang. Nah, ini kan seakan-akan nanti ada yang berpikir, aduh, kok jadi Nabi Muhammad itu seperti perampok. Jadi Nabi Muhammad tiba-tiba serta-merta mencegah rombongan dagang orang untuk mengambil hartanya. Apa yang menjadi sebabnya? Para ulama mengatakan, sebabnya adalah ketika umat Islam mereka berada di kota Mekah, sebagian dari mereka itu ada yang punya harta, ada yang punya aset, ada yang punya perkebunan, ada yang punya tanah, rumah-rumah, hewan ternak, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang sangat kaya, di antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang yang kaya raya di kota Mekah. Namun, ketika mereka beragama Islam, memilih keimanan, mereka mulai mengalami gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Lain dengan yang dicaci, lain dengan yang diganggu secara fisik, lain dengan yang diganggu secara verbal, dan lain sebagainya. Semua diganggu sehingga mereka tidak betah dan tidak nyaman untuk hidup di tanah lahirnya sendiri. Kenapa? Hanya karena mereka bersyahadat. Hanya karena mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Diganggu habis-habisan, tidak segan, bahkan sebagian dari mereka dibunuh. Itu Sayyidina Khabbab, diriwayatkan beliau itu seorang yang ketika memeluk agama Islam, dia bekerja sebagai pandai besi, sebagai tukang tempa besi, oleh orang-orang kafir Quraisy. Di tempat kerjanya Sayyidina Khabbab ibnul Arad, itu rantai yang baru saja dia tempa dan dia buat, tiba-tiba dipanaskan kembali oleh orang-orang kafir Quraisy sampai merah, kemudian dililitkan ke badan Sayyidina Khabbab tanpa memakai selai pakaian pun, sehingga menimbulkan luka bakar di kulit beliau. Kemudian juga Sayyidina Ammar ibnu Yasir, beliau itu dikumpulkan ayahnya, ibunya, saudaranya, kemudian satu persatu dibunuh di hadapannya. Bahkan maaf kata, ibunya Sayyidina Ammar bin Yasir, kemaluannya itu ditusuk dengan besi yang panas sampai meninggal dunia dan dinyatakan sebagai syahid pertama di dalam agama Islam. Artinya mereka diganggu dengan luar biasa, bukan gangguan yang sepele. Sehingga mereka tidak nyaman untuk hidup di kota Mekah dan memutuskan untuk berhijrah ke negeri lain. Berhijrah ke negeri lain. Ketika mau berhijrah pun, mereka itu diganggu habis-habisan oleh orang kafir Quraisy. Lain dengan yang dilarang. Itu Sayyidah Zainab putrinya Nabi Muhammad SAW, ketika hendak menyusul ayahnya berhijrah, beliau itu dalam keadaan hamil besar, berada di atas untanya. Oleh orang-orang kafir Quraisy, untanya ditakut-takuti dengan tombak, sehingga unta itu berontak, dan Sayyidah Zainab jatuh dari punggung unta dan keguguran daripada hamilnya. Jadi semua diganggu. Hidup di Mekah diganggu, ingin berhijrah pun diganggu.
Sehingga mereka berhijrah dengan cara diam-diam. Malam hari ketika sudah hening, orang-orang Quraisy tertidur, mereka mulai keluar untuk berhijrah ke kota Madinah dengan cara diam-diam melewati jalan yang sulit untuk ditempuh. Karena kalau lewat jalan yang biasa tentunya akan terlihat, sehingga mereka melewat jalan yang sulit untuk ditempuh. Dan itu menyebabkan mereka meninggalkan harta-harta yang kira-kira sulit untuk dibawa. Lain yang punya ternak sangat banyak ditinggalkan di kota Mekah, yang punya aset rumah, beberapa rumah ditinggalkan, tanah ditinggalkan, begitupun dengan perkebunan ditinggalkan, dan itu semua yang ditinggalkan oleh umat Islam dijarah habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy menjarah habis-habisan itu semua yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga Rasulullah SAW, orang Islamnya yang hijrah ke kota Madinah, kaum muhajirin, mereka hidup dalam keadaan sulit, mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan. Sehingga Rasulullah SAW melihat bahwa rombongan dagang ini memiliki sedikit dari harta umat Islam yang dulu diambil. Harta yang diambil itu sangat banyak. Kalau mau dibandingkan dengan rombongan dagang ini, itu tidak seberapa, hanya sedikit. Sehingga Rasulullah SAW melihat bahwasanya umat Islam itu berhak untuk menghentikan rombongan dagang itu dan mengambil hartanya. Jadi tidak sekonyong-konyong Rasulullah tiba-tiba mengambil harta daripada orang kafir Quraisy, hasya wa kalla. Tidak mungkin Rasulullah melakukan kezaliman, tapi itu semua karena orang Quraisy telah merampok habis-habisan harta milik umat Islam. Ala kulli hal. Sehingga ketika pada bulan Jumadil Awal, Rasulullah kehilangan rombongan dagang tersebut karena sudah berlalu beberapa hari. Dan Rasulullah SAW berinisiatif menunggu untuk pulangnya rombongan dagang tersebut. Kalau kita tidak dapat cegah ketika mereka pergi, maka kita akan cegah ketika mereka pulang. Maka orang-orang Quraisy itu pada bulan Jumadil Awal mereka berangkat, kemudian Jumadil Tsani mereka berada di kota negeri Syam, kemudian pada bulan Rajab, Sya'ban mereka berdagang, bulan Sya'ban mulai mereka kembali pulang. Sehingga diprediksi mereka akan lewat kembali di dekat kota Madinah itu pada bulan Ramadan. Sehingga pada saat itu awal daripada Ramadan, Rasulullah SAW mendapatkan kabar lagi dari mata-mata bahwasanya rombongan dagang Abu Sufyan sudah mulai meninggalkan negeri Syam untuk kembali ke kota Mekah dengan keuntungan yang luar biasa. Jadi kalau berangkat itu mau dagang, pulang sudah membawa keuntungan dari hasil dagang dengan keuntungan yang luar biasa, masih dengan 40 ekor untanya. Sehingga Rasulullah SAW khawatir terjadi seperti beberapa bulan sebelumnya ketika rombongan dagang telah lewat, mereka baru sampai di Badar, maka Rasulullah SAW buru-buru mengumumkan kepada para sahabat untuk cepat-cepat bergerak. Jadi tidak seperti panggilan jihad. Kalau panggilan jihad akan dipanggil dengan serius, akan dipanggil di masjid, berkumpul, mengatur strategi, dan lain sebagainya. Tapi saat itu mereka tujuannya menghentikan rombongan dagang sehingga mereka terburu-buru karena khawatir kelewatan lagi. Makanya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana dhahruhu hadiran ma'ana falyarkab. Barang siapa yang sekarang ada di sini, ayo berangkat. Jadi nggak lagi dipanggil susah ke rumah-rumah diumumkan, enggak. Yang lagi hadir saat itu, ayo berangkat saat itu juga. Ini jadi menyebabkan persiapannya itu tidak maksimal. Karena satu, tujuan itu menentukan persiapan. Kalau tujuannya besar, persiapannya maksimal. Tapi kalau tujuannya biasa-biasa saja, tentunya persiapan juga biasa-biasa saja. Tujuannya apa? Mencegah rombongan dagang, bukan berperang. Kemudian waktunya mepet. Maka saat itu dikatakan terkumpul sekitar 313. Riwayat lain mengatakan 314 orang sahabat, 73 dari kalangan muhajirin, dan 240 orang dari kalangan ansor. Itu 313 orang terkumpul saat itu dengan persiapan yang seadanya. Saking seadanya, dikatakan di rombongan itu hanya ada 2 ekor kuda. Hanya ada 2 ekor kuda. Yang satu dimiliki oleh Zubair ibnu Awam, yang kedua dimiliki oleh Miqdad bin Aswad, dua orang sahabat, Zubair bin Awam dan Miqdad bin Aswad. Hanya mereka berdua yang menunggangi kuda dari 313 orang. Dan di situ ada 70 ekor unta yang sebagian besar adalah sumbangan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan nggak bisa datang, nggak bisa ikut karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Sayyidina Utsman merawat istrinya yang sedang sakit, beliau nggak bisa ikut perang Badar. Karena nggak bisa ikut, Sayyidina Utsman menyumbangkan banyak sekali hartanya
sampai mayoritas dari 70 unta itu dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan, disumbangkan untuk peperangan Badar. Sehingga nantinya Sayyidina Utsman juga mendapatkan fadilah seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Ini juga pelajaran untuk kita, kalau sewaktu-waktu kita mungkin tidak bisa melakukan sebuah kegiatan pergerakan dakwah, maka jangan sampai diri kita juga tidak punya andil sama sekali di dalam pergerakan tersebut ya. Yang bisa memiliki andil dengan cara menyumbangkan harta, atau bisa memiliki andil dengan cara menyumbangkan ide dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan agar mendapatkan bagian dari sesuatu yang baik tersebut. Nah, jadi dari 313 itu hanya ada 2 ekor kuda dan hanya ada 70 ekor unta. Bahkan dikatakan karena untanya hanya 70, orangnya ada 313, mereka harus berganti-gantian di atas seekor unta. Kadang-kadang satu unta ditunggangi 3 orang. Kadang-kadang kalau untanya sudah lelah, yang 2 turun, yang 1 naik. Kadang-kadang juga yang 2 di atas, yang 1 menuntun. Bahkan sampai Rasulullah sekalipun, beliau menunggangi unta bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersama Sayyidina Murattad ibn Abi Murattad. Jadi Rasulullah sendiri bertiga di atas seekor unta. Kadang-kadang Rasul turun, kadang-kadang Sayyidina Ali di atas, begitupun. Jadi berganti-gantian. Juga dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mereka bertiga juga menunggangi seekor unta. Ala kulli hal, karena tujuannya mencegah rombongan dagang, sehingga persiapannya minim. Dikatakan itu Rasul SAW dan para sahabat, mereka hanya membawa pisau kecil. Jadi tidak membawa pedang. Kenapa? Karena tujuannya memberhentikan unta. Jadi yang dibawa hanya pisau kecil semacam belati, hanya untuk menghalau dan menakut-nakuti unta tersebut. Tidak membawa baju besi, tidak membawa tameng dan lain sebagainya. Betul-betul persiapannya minim karena memang tujuannya adalah memberhentikan rombongan unta. Kemudian panji daripada pasukan ini dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Nabi yang dulu sebelum masuk Islam dia adalah seorang sahabat yang boleh dikatakan primadona di kota Mekah. Diriwayatkan Mus'ab bin Umair kalau pakai bajunya dia paling bagus di antara orang-orang lain. Kalau pakai wewangian, sampai orang-orang itu bertanya, ini Mus'ab bin Umair beli wewangian di mana? Karena wewangian dia beda daripada orang-orang lain. Jadi orang yang boleh dikatakan pemuda yang good looking. Jadi Mus'ab bin Umair good looking, idaman daripada wanita-wanita Quraisy. Kemudian ketika dia masuk dalam agama Islam, tentunya mendapatkan hujatan dan gangguan dari keluarganya. Sampai ibunya sendiri yang menjadi sumber dana utama daripada Mus'ab bin Umair, itu tidak mau memberikan lagi bantuan kepada Mus'ab bin Umair, tidak memberikan dana. Sehingga Mus'ab bin Umair hidup dalam keadaan terbatas karena dia memiliki keimanan. Namun itu semua tidak menjadikan dia mundur daripada keimanan tersebut. Kemudian sampai pada akhirnya nanti ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, ini pemuda yang dulunya paling tampan, paling bersih, paling wangi, karena memiliki keimanan, ketika meninggal dunia, diriwayatkan oleh para sahabat, jenazah Mus'ab bin Umair ditemui dalam keadaan memakai sehelai baju yang kalau ditarik ke kepala, kakinya terlihat. Yang kalau ditarik ke kaki, kepalanya bagian tubuh bagian atasnya terlihat. Sehingga para sahabat menyiasati untuk menguburkan Mus'ab bin Umair, bajunya itu ditarik ke kepala dan kakinya ditutupi dengan dedaunan dan rumput-rumputan. Ala kulli hal, panji pada hari itu dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW mulai berangkat keluar dari kota Madinah pada tanggal 3 Ramadan. Jadi kalau tadi Abu Sufyan sudah keluar dari negeri Syam, ini Rasulullah SAW di dalam satu frame kita melihat Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah pada tanggal 3 Ramadan. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di satu daerah yang bernama Sofro. Jadi Rasulullah dan para sahabat sampai di Sofro. Ketika di Sofro mereka membuat kemah, kemudian Rasul SAW mengirim 2 orang sahabat, yang satu bernama Ashish bin Amr al-Jahni, kemudian yang kedua bernama Adi bin Abi Raqbah. Ashish bin Amr dan Adi bin Abi Raqbah dikirim oleh Rasul SAW menggunakan dua kuda yang tadi ada di pasukan untuk melihat. Jadi dengan kuda yang cepat berjalan ke arah Syam untuk melihat kira-kira rombongan Abu Sufyan itu sudah ada di mana. Rombongan Abu Sufyan apakah sudah dekat atau masih jauh. 2 orang ini ditugaskan, sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat berkemah di satu daerah yang bernama Sofro.
Kemudian kita pindah kepada frame kedua, yaitu rombongannya Abu Sufyan. Nah, mereka keluar dari negeri Syam dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Ketika di perjalanan, Abu Sufyan ini tadi sudah saya sampaikan, orang yang ahli strategi. Sehingga Abu Sufyan itu mengirim beberapa orang tentara yang menyertai rombongan itu untuk melihat di perbatasan-perbatasan kota Madinah, apakah Nabi Muhammad itu keluar untuk mencegah rombongan dagang atau tidak. Karena kemarin sudah dapat kabar bahwa pada ketika berangkat itu Rasulullah keluar, Abu Sufyan khawatir ketika kembali pun umat Islam akan keluar lagi. Sehingga Abu Sufyan sebagai antisipasi, dia mengirim beberapa orang tentara untuk melihat Rasulullah itu keluar atau tidak. Sehingga satu orang tentara dia datang kepada Abu Sufyan membawa kabar bahwasanya saya tadi di suatu daerah yang dekat dengan kota Madinah, saya nggak lihat rombongan Muhammad, tapi saya lihat ada satu tempat di situ banyak kotoran unta. Berarti sebelumnya itu ada rombongan unta di situ. Dan di antara kotoran unta itu ketika saya lihat di dalamnya, ternyata dalam kotoran yang sudah kering itu ada biji kurma. Nah, itu menandakan bahwasanya unta itu berasal dari kota Madinah. Kenapa? Karena unta yang makan kurma itu cuma ada di Madinah. Karena Madinah adalah kebun kurma, sehingga untanya pun itu memakan kurma-kurma yang telah jatuh di tanah. Nah, Abu Sufyan menyimpulkan, oh berarti Rasulullah bersama rombongan unta telah keluar dari kota Madinah untuk mencegah kembali rombongan dagang. Jadi Abu Sufyan untuk menyelamatkan rombongan dagang karena ini terancam sekarang, sehingga Abu Sufyan melakukan dua hal. Yang pertama, Abu Sufyan mencari jalan lain. Jadi tidak lagi jalan melewati Badr ataupun melewati pinggiran Madinah. Abu Sufyan mencari jalan lain walaupun lebih jauh, mengelilingi memutar melewati pesisir pantai, namun dia mengambil jalan tersebut demi keselamatan dan demi keamanan. Itu langkah pertama yang diambil Abu Sufyan. Yang kedua, Abu Sufyan menugaskan seorang yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam bin Amr al-Ghifari ditugaskan oleh Abu Sufyan untuk menaiki kuda yang sangat cepat, buru-buru ke kota Mekah. Apa tujuannya? Mengabarkan kepada orang Mekah bahwasanya rombongan dagang kalian dalam keadaan terancam. Jadi Damdam bin Amr berangkat ke Mekah. Tidak lupa Abu Sufyan berpesan. Ini salah satu ahli strategi. Abu Sufyan bilang, wahai Damdam, kalau kamu nanti masuk ke kota Mekah, buat keadaan menjadi heboh. Jadi jangan biasa-biasa saja. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan heboh. Bagaimana caranya? Itu kudamu, potong telinganya, potong hidungnya. Buat dia seakan-akan telah habis disiksa. Buat bajumu itu compang-camping, masuk ke Mekah dan langsung menuju ke pasar. Kemudian Damdam diperintahkan berteriak-teriak. Damdam lakukan hal tersebut dan ternyata itu sukses. Jadi Damdam sampai ke kota Mekah, masuk ke pasar dengan kuda yang telah dilukai, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong. Kemudian Damdam berteriak-teriak seperti orang gila memanggil orang-orang Quraisy. Dia katakan, wahai orang Quraisy, itu rombongan dagang kalian sedang dalam keadaan terancam. Rombongan dagang kalian akan dirampok dan akan dirampas oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad. Kemudian ternyata itu menjadikan orang Quraisy terbakar emosinya dan mereka semua beramai-ramai keluar untuk menyusul rombongan dagang dan untuk menyelamatkan rombongan dagang tersebut, sampai diriwayatkan saking semuanya itu, saking suksesnya panggilan Damdam tersebut, tidak ada seorang laki-laki pun yang tinggal di kota Mekah kecuali mereka ikut keluar untuk menyelamatkan rombongan dagang tersebut. Tentunya keluarnya orang-orang Quraisy ini tidak lepas dari andilnya seseorang. Jadi ada seseorang yang paling semangat untuk menyemangati orang-orang itu memerangi rombongan Nabi. Siapa dia? Amr ibnu Hisham, atau nama kerennya Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah orang yang paling semangat untuk mendorong orang lain agar mau keluar dari kota Mekah dan memerangi Nabi Muhammad SAW. Dari saking bencinya, dari saking dengkinya kepada Nabi SAW, sehingga kalau Abu Jahal ini mendengar bahwasanya di rumah itu ada seorang laki-laki yang tidak mau keluar, maka Abu Jahal akan hampiri orang tersebut dengan cara apapun. Dia berusaha agar semua orang itu keluar memerangi Nabi Muhammad SAW. Dia mau ambil momen.
Karena ini momennya pas untuk memerangi Nabi, didukung dengan kedengkian dan kebencian, sehingga dia sangat semangat, paling getol istilahnya, paling getol untuk orang-orang itu keluar memerangi Nabi SAW. Nah, sehingga semua keluar kecuali beberapa orang. Jadi ada beberapa orang di kota Mekah, orang kafir yang tidak mau keluar. Nah, yang pertama adalah seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah, dia seorang kafir Quraisy yang netral. Nah, kenapa Utbah ini netral? Jauh-jauh hari ketika Rasulullah SAW ada di kota Mekah sebelum beliau berhijrah, orang-orang kafir Quraisy itu pernah bilang sama Utbah, "Wahai Utbah, kamu itu kan orang bijak. Ucapanmu itu kan didengar oleh orang lain. Coba kamu bicara sama Muhammad. Dia nggak dengar ucapan kami. Coba kamu yang bicara, boleh jadi dia dengar. Nah, bicara, berikan tawaran agar dia berhenti dari dakwahnya. Nah, tawaran apapun yang dia mau nanti akan kita berikan." Nah, maka Utbah berangkat untuk berdiskusi kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang sholat. Kemudian Utbah sampai di hadapan Nabi. Kemudian Utbah mulai menyampaikan, wahai Muhammad, engkau itu adalah pemuda yang kami sayang. Engkau itu pemuda yang kami cintai. Engkau itu bagian daripada kami. Jangan lagi kau caci orang tua kami, keyakinan orang tua kami, berhala-berhala kami. Utbah mulai menyampaikan dengan bermacam-macam tawaran kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Utbah, kamu sudah selesai bicara?" "Ya, saya sudah selesai bicara." Nah, biar adil, kata Rasulullah, karena kamu sudah bicara, saya dengarkan, maka sekarang saya bicara, engkau yang dengarkan. Ketika Utbah mengatakan, "Baik, saya akan dengarkan," Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika ayat Al-Quran dibacakan, Utbah sebagai seorang yang ahli sastra, dia terguncang kemudian terpukau. Nah, setelah terpukau, Utbah selesai dari berbicara dengan Nabi, dia tidak tambahkan lagi satu desakan atau satu kata-kata, Utbah langsung kembali kepada kawan-kawan yang mengutusnya. Ketika dia kembali, kawan-kawannya bilang, "Ini lihat, Utbah itu telah kembali kepada kita dengan wajah yang berbeda ketika dia pergi." Nah, jadi wajahnya ketika pergi dengan kembali itu sudah beda. Wallahi la sabah. Demi Allah, Utbah itu telah tersihir oleh Muhammad. Nah, kemudian Utbah mengatakan pada kawan-kawannya, wahai orang-orang Quraisy, "Khallu hadzal rajul wasabilah." Udah, tinggalkan saja ini Muhammad, apa yang dia mau lakukan biarkan saja. Kalian gak usah ganggu dan usik dia. Kenapa? Karena saya telah mendengar ucapan yang tadi dibacakan oleh Muhammad, demi Allah, itu bukan ucapan manusia. Nah, itu adalah ucapan yang, kalau mau diibaratkan pohon, kata Utbah, itu adalah pohon yang sangat besar, yang sangat rindang, yang dasarnya mengeluarkan air dan yang sangat jernih, dan dahan-dahannya memberikan buah yang sangat nikmat. Maka Utbah itu semenjak hari itu mengambil posisi netral, yang tidak masuk Islam, tapi tidak juga memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika perang Badar dikumandangkan, ketika orang-orang Quraisy ingin berperang dengan Nabi, Utbah tidak mau keluar. Nah, karena dia adalah orang yang mengambil posisi netral. Abu Jahal sebagai orang yang tadi sangat semangat untuk semua orang ikut berperang, mendatangi Utbah bin Rabi'ah. Nah, ketika datang, Abu Jahal membawa satu baju yang biasa dipakai oleh perempuan. Jadi bawa baju perempuan. Nah, mungkin sekarang bawa kaftan atau bawa rok dan lain sebagainya. Dia bawa baju perempuan. Kemudian diberikan kepada Utbah bin Rabi'ah sambil Abu Jahal mengatakan, "Wahai Utbah, kalau kamu tidak mau keluar, kamu pakai saja baju ini." Nah, orang-orang Quraisy, orang yang terkenal dengan kejantanannya, kesatria, ahli perang, ketika dilecehkan mirip seperti perempuan, tersinggung luar biasa. Dari tersinggungnya atas provokasi daripada Abu Jahal, Utbah memutuskan untuk ikut keluar. Nah, maka keluarlah Utbah bin Rabi'ah, saudaranya juga Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya yang bernama Al-Walid ibnu Utbah. Nah, jadi tiga ini keluar, dan tiga ini akan menjadi orang yang pertama kali mati dalam perang Badar. Sehingga Utbah punya seorang putri namanya Hindun binti Utbah. Nah, Hindun binti Utbah, karena bapaknya mati di perang Badar melawan umat Islam, saudaranya mati juga melawan umat Islam, pamannya juga mati, tiga orang ini melawan umat Islam. Nanti Hindun akan termakan dendam kesumat, terbakar oleh amarah, sehingga nanti pada perang Uhud, Hindun akan mengirim Wahsy untuk membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Tidak puas dengan terbunuhnya paman Nabi,
Hindun juga memerintahkan agar dikoyak dadanya, diambil jantungnya, dikunyah jantung itu mentah-mentah oleh Hindun binti Utbah. Karena apa? Karena bapaknya mati di perang Badar. Kenapa bapaknya mati? Karena provokasi daripada Abu Jahal. Ini juga pelajaran untuk kita berhati-hati, jangan duduk bersama teman yang suka memprovokasi terhadap keburukan. Kalau kita punya teman yang hobinya itu provokasi untuk melakukan hal-hal negatif, baiknya ditinggalkan, karena itu Abu Jahal kecil yang bisa menarik kepada keburukan. Ala kulli hal, Utbah keluar. Yang kedua, yang tidak mau keluar adalah Umayyah bin Khalaf. Nah, ini juga menarik. Umayyah bin Khalaf seorang pembesar Quraisy, seorang kafir Quraisy yang sangat gencar memusuhi Islam. Kenapa dia tidak mau ikut di dalam peperangan tersebut? Karena Umayyah bin Khalaf itu punya kawan. Jadi Umayyah bin Khalaf punya kawan namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini orang Madinah, orang Ansor yang telah masuk Islam. Dulu, sebelum Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, Umayyah bin Khalaf itu berkawan dekat dengan Sa'ad bin Mu'ad. Saking dekatnya kalau Sa'ad bin Mu'ad ke kota Makkah, pasti nginapnya di rumah Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf ke kota Madinah, dia pasti nginapnya di rumah Sa'ad bin Mu'ad, karena mereka sangat dekat. Kemudian setelah Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, Umayyah bin Khalaf tetap berkawan baik dengan Sa'ad bin Mu'ad. Yang menarik, beberapa bulan sebelum peperangan Badar terjadi, Sa'ad bin Mu'ad itu ke kota Mekah dan duduk menginap di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kemudian ketika sedang menginap, tiba-tiba Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Wahai Umayyah, ketahuilah Rasulullah itu bilang bahwasanya Umayyah bin Khalaf itu akan mati terbunuh." Umayyah bin Khalaf mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'ad, dia kaget. Dia katakan, "Betul, Muhammad bilang begitu." "Iya, betul. Muhammad bilang saya akan mati di kota Mekah atau di luar Mekah." Kata Sa'ad bin Mu'ad, rasa-rasanya sih Rasulullah bilang itu engkau akan mati di luar kota Mekah. Maka Umayyah bin Khalaf memutuskan tidak mau keluar dari kota Mekah semenjak itu. Kenapa? Artinya dia percaya ucapan Nabi. Artinya dia tahu yang Nabi katakan itu benar, tapi dia tetap tidak beriman karena kesombongan dan kedengkian. Jadi dia percaya ucapan Nabi yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'ad, maka dia tidak mau keluar dari kota Mekah. Nah, ketika di kumandangan perang tersebut, Umayyah bin Khalaf tetap tidak mau keluar dari kota Mekah karena takut mati. Abu Jahal, sekali lagi, si ahli provokasi tadi, Abu Jahal ini melihat kalau Umayyah bin Khalaf tidak keluar ikut perang, nanti akan mempengaruhi orang-orang yang lain. Bagaimana tidak, dia pemimpinnya, Umayyah bin Khalaf seorang pembesar, kalau pembesar yang tidak keluar, maka yang kecil-kecil juga akhirnya terpengaruh dan tidak mau keluar. Maka Abu Jahal datang ke rumah Umayyah bin Khalaf. Nah, apa yang dia lakukan? Abu Jahal membawa tempat bukhur. Mungkin ada sebagian yang tahu, bukhur itu adalah wangian yang dibakar. Jadi dengan arang, kemudian dibakar, baru keluar wanginya, seperti kayu gahru dan lain sebagainya. Nah, Abu Jahal itu telah membawa tempat membakar bukhur dengan arang yang menyala ke rumah Umayyah bin Khalaf. Kemudian sampai di rumah Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal mulai membakar satu jenis bukhur. Yang mana bukhur ini biasanya di zaman jahiliyah ada satu jenis bukhur yang hanya dipakai oleh para perempuan yang nifas. Jadi perempuan habis melahirkan, biasanya mereka itu membakar satu jenis bukhur yang khas, yang khusus, yang tidak dibakar dalam momen yang lain. Nah, ini Abu Jahal datang ke rumah Umayyah bin Khalaf, dia nyalakan dengan arang yang menyala, kemudian dia membakar bukhur nifas tersebut. Umayyah bin Khalaf sekali lagi tersinggung luar biasa. Nah, kemudian Abu Jahal mengatakan, "Wahai Umayyah, semua laki-laki itu keluar berperang. Kalau kamu tidak mau ikut berperang, mau tinggal di kota Mekah, ini bukhur untuk nifas, silakan engkau duduk bersama perempuan yang habis melahirkan, karena engkau tidak ada bedanya dengan mereka." Karena tersinggung, maka Umayyah bin Khalaf juga memutuskan untuk ikut keluar bersama pasukan. Nah, yang ketiga, yang tidak keluar adalah paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu tidak mau ikut keluar. Bukan karena cinta, bukan karena tidak mau memerangi Rasul SAW, tapi penyebab Abu Lahab tidak keluar karena dia sudah terlalu tua dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Sudahlah tidak keluar, Abu Lahab masih mengirim satu orang yang bernama Al-As ibnu Hisham untuk menggantikan dirinya memerangi Nabi Muhammad SAW. Ini jadi paman tidak keluar bukan karena sayang, dia masih bayar orang buat ikut perangi Nabi Muhammad SAW. Juga di antara yang tidak keluar adalah satu kelompok, istilahnya bisa dibilang kalau Mekah itu kota, ada satu perkampungan yang bernama Bani Bakar.
Nah, ini Bani Bakar juga tidak mau keluar untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak mau keluar? Karena beberapa bulan sebelumnya Bani Bakar ini habis perang dengan Bani Kinanah. Nah, jadi Bani Bakar di kota Mekah baru habis berperang dengan Bani Kinanah juga yang ada di kota Mekah. Nah, sehingga ketika mereka baru habis berperang, mereka tahu di dalam pasukan itu nanti yang diutus untuk memerangi Nabi, di situ ada Bani Kinanah. Mereka khawatir kalau mereka juga ikut berperang menghadapi umat Islam di depan, nanti Bani Kinanah yang baru kemarin berperang masih menyimpan dendam akan memerangi mereka dari belakang. Nah, jadi Bani Bakar tidak mau ikut berperang. Kenapa? Khawatir ditusuk dari belakang oleh Bani Kinanah. Nah, saat itu diriwayatkan oleh para ahli sirah, diantaranya oleh Al-Khudari di dalam Sirah Nurul Yakin, beliau katakan iblis itu sampai merubah bentuk menjadi manusia. Nah, ini jadi sudah levelnya level tinggi. Iblis turun tangan sendiri, merubah bentuk menjadi manusia serupa dengan Suraqah bin Malik. Nah, jadi iblis merubah bentuk menjadi Suraqah bin Malik yang berasal dari Bani Kinanah. Tadi saya katakan Bani Bakar gak mau ikut perang karena khawatir Bani Kinanah masih menyimpan dendam menyerang mereka dari belakang. Nah, iblis berubah bentuk menjadi Suraqah bin Malik dari Bani Kinanah untuk memberikan jaminan kepada Bani Bakar. Wahai Bani Bakar, saya ini Suraqah. Saya ini berasal dari Bani Kinanah. Saya akan menjamin Bani Kinanah tidak akan menyerang kalian dari belakang. Kita selesaikan fokus untuk menyerang umat Islam yang ada di depan kita. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan oleh Suraqah bin Malik, Bani Bakar kemudian ikut keluar untuk berperang. Nah, padahal itu bukan Suraqah, padahal itu adalah iblis yang menyerupai bentuk daripada Suraqah bin Malik. Maka keluarlah orang-orang Quraisy untuk berperang. Karena sekarang tujuannya perang, maka dengan persiapan yang maksimal sebanyak 1.300 orang. 1.300 orang keluar dengan persiapan perang, dengan pedang yang tajam baru habis diasah, dengan tombaknya, dengan baju besinya, dengan tamengnya, bahkan diriwayatkan kuda mereka pun dilapisi dengan lapisan-lapisan besi. Jadi kudanya aja pakai baju besi, sehingga mereka keluar dengan persiapan yang sangat maksimal sebanyak 1.300 orang. Di sisi lain umat Islam sebanyak 313 orang dalam persiapan yang seadanya. Mari kita kembali kepada Rasulullah SAW yang sekarang sudah sampai bersama para sahabat di satu daerah yang bernama Ar-Rauha. Rasulullah dan para sahabat sampai di Rauha. Belum tahu Abu Sufyan itu sudah ambil jalan lain. Dan belum tahu bahwasanya orang-orang Quraisy keluar untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sampai di Rauha yang kira-kira 40 mil ke arah utara dari kota Madinah. Ada satu daerah bernama Rauha. Rasulullah berkemah di sana, beristirahat, berkemah di sana. Kemudian saat itu Rasulullah SAW baru datang. Orang yang tadinya diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencari kabar. Orang ini datang menyampaikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang Quraisy keluar dari kota Mekah untuk menyelamatkan rombongan dagangnya. Jadi Rasulullah baru dapat kabar ketika ada di Rauha. Ketika dapat kabar tersebut, Rasulullah SAW berdiskusi dengan para sahabat. Beliau pemimpin yang bijak, beliau pemimpin yang tidak mau menjerumuskan sahabat-sahabatnya dan pengikutnya di dalam satu kondisi yang tidak mereka ketahui. Sehingga Rasulullah merasa patut untuk menyampaikan dulu kepada para sahabat, ini orang-orang Quraisy ternyata keluar dari kota Mekah untuk menyelamatkan rombongan dagangnya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wa'adani ihdat ta'ifatain immal 'air wa imman nafir. Wahai para sahabatku, sampai sekarang yang saya tahu, Allah itu telah menjanjikan kepada saya salah satu dari dua hal. Kalau kemungkinan kita dapat rombongan dagangnya, ataupun kalau tidak dapat rombongan dagangnya, kita akan bisa mengalahkan pasukan musuh. Jadi Rasulullah telah mendapatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Janji salah satu dari dua hal tersebut. Kemudian saat itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW meminta pendapat dari para sahabat, apakah kita mau lanjut untuk berperang atau kita harus kembali ke kota Madinah. Maka orang-orang Muhajirin di antara mereka ada yang berdiri, ya Rasulullah, kita lanjut saja. Nah, dengan perkataan yang menyemangati. Sayyidina Abu Bakar mengatakan perkataan yang baik dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW terlihat seakan-akan belum puas
Nah, saat itu Rasul mengatakan asyiru alayya. Nah, saya tetap minta pendapat. Tolong berikan saya pendapat, tolong berikan saya pendapat. Betapapun, berapapun orang muhajirin yang menyampaikan pendapat, Rasulullah masih mengatakan asyiru alayya. Nah, sampai saat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor, bukan dari kalangan muhajirin. Ini dari kalangan Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini yang tadi temannya Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, la'allaka ta'ridu bina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dari tadi kamu sudah disampaikan oleh orang-orang muhajirin tapi tetap tidak puas. Kemungkinan kamu ingin mendengar jawaban dari orang Ansor ya Rasulullah. Bala, betul, saya ingin dengar jawaban dari orang Ansor. Kenapa Rasulullah ingin mendengar jawaban dari orang Ansor? Karena orang Ansor itu ketika Rasulullah hijrah, mereka itu berbaiat dan mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad ketika Rasulullah ada di kota Madinah. Nah, ini sekarang ada di Roha. 40 mil dari kota Madinah. Nah, sehingga Rasulullah melihat jangan-jangan nanti ada orang Ansor yang mengatakan, sekarang kan bukan di Madinah, masa kita harus bela Nabi Muhammad juga? Nah, Rasulullah menjaga hal tersebut agar semua orang nyaman, semua orang sukarela, maka Rasulullah ingin mendengar jawaban daripada orang Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'ad sebagai seorang yang menjadi pemimpin Ansor, beliau katakan, la'allaka takhsha an takuna al-ansar tara haqqan 'alaiha an la yansuruka illa fi diyariha. Ya Rasulullah, saya khawatir bahwasanya engkau menyangka bahwasanya orang Ansor itu tidak akan membelamu kecuali ketika engkau berada di kota Madinah. Wa inni aqulu alil Ansor, ya Rasulullah, saya akan berbicara mewakili orang-orang Ansor. Fa'din haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, berjalanlah kemanapun yang kau inginkan. Wasil habla man syi'ta. Sambunglah silaturahmi kepada siapapun yang kau inginkan. Waqta habla man syi'ta, putuslah silaturahmi dari siapapun yang kau inginkan. Wa khudh min amwalina ma syi'ta wa abki ma syi'ta. Ambillah dari harta kami berapapun yang kau inginkan, kau sisakan berapapun kami akan terima. Dan demi Allah, yang kamu ambil itu lebih kami senangi dari apa yang kau tinggalkan. Wa ma amarta fihi min amrin fa'murna nattabi li amrik. Perintah apapun yang kau perintahkan, silahkan ucapkan, kami akan ikuti perintah tersebut. Wallahi ya Rasulullah, la in sirta hatta tablughal barka wal ghamdan la nasiranna ma'ak. Demi Allah, seandainya engkau berjalan tanpa alas kaki sekalipun sampai ke negeri-negeri yang jauh, kami akan ikut tetap di belakangmu. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya engkau menyelami lautan tanpa alat apapun, kami pun akan ikut menyelami lautan berada di belakangmu. Nah, maka dari jawaban daripada Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sangat gembira, Rasulullah sangat senang. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Al-Bighdad Ibnu Aswad mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu laka kama qala qaumi Musa li Musa. Ya Rasulullah, kami enggak bakal bilang kepada engkau seperti ucapannya kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Nah, apa ucapan kaum Nabi Musa? Ketika selamat dari kejaran Firaun, ketika menyaksikan mukjizat lautan terbelah, bahkan sebagian mufassirin mengatakan menjadi 12 jalan. Ketika diselamatkan dan lain sebagainya, Nabi Musa mendapatkan janji dari Allah untuk menempati satu daerah. Nah, satu tanah yang dijanjikan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Saat itu tanah tersebut masih dikuasai dan dihuni oleh orang-orang yang barbar. Nah, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah masuk ke tempat tersebut, nanti kamu bakal menang. Gak perlu perang pun, hanya dengan masuk kamu bakal menang. Nabi Musa mengajak kaumnya, apa kata kaumnya? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila wa inna hahuna qa'idun. Hai Musa, di tanah itu ada orang-orang bengis, ada orang-orang barbar. Kami gak mau masuk ke tempat itu. Sekarang engkau wahai Musa dan Tuhanmu, kalian berdua pergi ke sana, perang di sana. Nanti kalau udah menang, kami nunggu aja di sini. Kalau udah menang baru kami mau masuk. Itu perkataan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Nah, kata Mikdad bin Aswad, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada engkau seperti ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tapi kami akan bilang kepada engkau, wahai Rasulullah, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, wa inna ma'akuma muqatilun. Dan kami sebagai kaummu akan terus ikut serta berada di belakangmu untuk ikut berperang bersama kalian. Dari ucapan Mikdad, maka Rasulullah SAW merasa sangat gembira dan merasa mantap untuk melanjutkan perjalanan dari Rauha. Maka rombongan Rasulullah ini melanjutkan perjalanan ke Badar. Nah, ketika itu
orang-orang Quraisy telah sampai di satu tempat yang bernama Juhfah. Nah, jadi orang-orang Quraisy, Rasulullah lanjut perjalanan menuju Badar. Ini orang Quraisy yang dari kemarin sudah berangkat dari kota Mekah telah sampai dan berkemah di satu daerah yang bernama Juhfah. Kemudian ketika mereka sampai di Juhfah, di sisi lain Abu Sufyan yang tadi mengambil jalan memutar telah sampai di kota Madinah. Udah selamat. Abu Sufyan udah selamat, udah sampai di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Abu Sufyan tulis surat kepada Abu Jahal sebagai pemimpin pasukan bahwasanya ini rombongan dagang kalian telah selamat sehingga sekarang kalian pulang deh. Mau ngapain lagi? Nah, kan tujuan keluarnya bukan mau berperang, tujuan keluarnya mau nyelamatin rombongan dagang. Sekarang sudah selamat, maka kalian buru-buru pulang. Buat apa capek tenaga, buat apa capek biaya. Maka saat itu ketika surat itu diterima oleh Abu Jahal ketika berada di Juhfah, maka Abu Jahal mengatakan, wallahi la narji. Demi Allah kita nggak boleh pulang. Nah, kemudian hatta nugimu badron, kita harus sampai dulu ke Badar, kemudian nanti kita akan nginep di Badar selama 3 hari, kita mabuk-mabukan, kita akan sembelih makanan, siapapun orang Arab yang lewat kita jamu, kita berikan makanan, sehingga orang Arab itu melihat bahwasanya orang-orang Quraisy itu bukan orang yang lari dari peperangan, orang-orang Quraisy itu adalah para kesatria gagah, sehingga orang Arab bakal tetap segan kepada orang-orang Quraisy. Nah, kemudian terjadi perdebatan di kalangan Quraisy. Saat itu ada seorang yang bernama Ahnas bin Syarif dari Bani Zuhroh, dia tetap tidak mau untuk tinggal di Badar. Nah, ini kan kita keluar buat selamatin rombongan dagang, kami akan pulang. Maka Ahnas bin Syarif dan semua Bani Zuhroh meninggalkan rombongan tersebut dan mereka kembali ke kota Mekah. Sehingga yang tadi jumlahnya 1.300 sekarang hanya tersisa 1.000 orang. Dan di dalam perang Badar tidak ada seorang pun yang berasal dari Bani Zuhroh. Ada nantinya Ahnas bin Syarif akan dijunjung tinggi di Bani Zuhroh. Kenapa? Berkat dia, mereka tidak terbantai dan tidak mati di dalam peperangan Badar. Jadi hanya tersisa 1.000 orang dari pasukan Abu Jahal karena sebagian meninggalkan berkat surat yang dikirim oleh Abu Sufyan. Kemudian pasukan Nabi sampai di dekat Badar. Nah, ketika sampai dekat Badar, Rasulullah SAW mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Zubair ibnul Awwam. Jadi Rasulullah sudah sampai dekat Badar, Rasulullah kirim Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair untuk mencari tahu. Jadi Rasulullah belum tahu ini rombongan dagangnya Abu Sufyan telah sampai di Mekah, belum tahu. Tapi Rasul punya informasi orang-orang Quraisy itu telah datang. Maka Rasulullah kirim 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Zubair ibnu Awwam, untuk mencari informasi, mencari kabar. Nah, kebetulan ketika mereka keluar, mereka mendapati 2 orang budak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Nah, jadi orang-orang Quraisy punya budak 2 orang yang ditugaskan untuk mencari air minum. Nah, 2 budak ini ditangkap oleh umat Islam, ditangkap oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair. Kemudian diinterogasi, ditangkap, dibawa ke perkemahan, diinterogasi. Kebetulan Rasulullah lagi sholat. Nah, ketika diinterogasi, orang ini ditanya, siapa kalian? Oleh Sayyidina Ali. Siapa kalian? Kami adalah pembantunya orang-orang Quraisy. Kata Sayyidina Ali, bohong kamu. Kamu ini pembantunya Abu Sufyan kan? Sayyidina Ali masih berharap rombongan Abu Sufyan itu masih ada, masih menuju ke situ. Nah, kamu ini rombongannya Abu Sufyan kan? Bukan, saya rombongan pasukan Quraisy. Dipukul oleh para sahabat. Ngaku kamu, dikira berdusta. Ngaku kamu ini rombongan Abu Sufyan kan? Bukan, kami rombongan orang Quraisy. Dipukul lagi. Sampai mereka mengatakan, iya sudah, kami ini rombongannya Abu Sufyan. Nah, maka tidak lagi dipukul oleh para sahabat. Rasulullah selesai sholat, kemudian Rasulullah mengatakan, idza saddaqa darabtuhuma wa idza kadzdzaba taraktuhuma. Pas mereka jujur malah kalian pukul, tapi pas mereka bohong malah tidak kalian pukul. Maka Rasulullah mengatakan mereka betul-betul dari rombongan Quraisy. Kemudian Rasul bertanya kepada 2 orang ini, berapa banyak itu pasukan Quraisy yang datang? Nah, mereka mengatakan kami nggak tahu jumlahnya, kami nggak hitung. Maka Rasul bilang dalam 1 hari mereka sembelih berapa ekor unta. Mereka katakan kadang-kadang 9, kadang-kadang 10. Maka Rasulullah mengatakan rombongan Quraisy itu sekitar 900 sampai 1.000 orang. Jadi Rasulullah memprediksi jumlah dari makanan yang mereka sembelih setiap harinya. Kemudian Rasulullah mengatakan ada siapa saja di antara orang-orang Quraisy. Ada fulan, para pembesar-pembesar Quraisy. Maka Rasul mengatakan, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflad kabidiha. Wahai para sahabat, ini Mekah telah melemparkan kepada kalian
inti daripada hatinya. Jadi pembesarnya semua ikut di dalam pasukan tersebut. Ala kulli hal. Kemudian saat itu umat Islam kehabisan air. Nah, jadi ini masih di dekat Badar. Saat itu umat Islam kehabisan air. Setelah kehabisan air, mereka dalam keadaan kehausan. Karena dalam keadaan kelaparan, kehausan, maka jiwa itu menjadi gontai. Menjadi gontai, menjadi luntur semangatnya. Namun Allah menyelamatkan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah katakan, wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbuta 'ala qulubikum wa yutsabbit aqdamakum. Allah katakan, dan Dia telah menurunkan kepada kalian air dari langit. Tujuannya yang pertama, liyutahhirukum bihi, untuk mensucikan kalian. Jadi untuk mensucikan para sahabat, wa yudhiba ankum rijza syaitan, untuk menghilangkan bisikan setan. Karena tadi mereka mulai gontai, semangat mulai luntur karena bisikan-bisikan setan dan kehausan, Allah turunkan hujan untuk membersihkan diri dari bisikan-bisikan setan tersebut. Nah, yang menarik, ini sedikit keluar dari pembahasan, ayat ini oleh sebagian peruqyah dijadikan sebagai landasan bahwasanya kalau ada seorang yang kena pengaruh setan ataupun jin, mereka itu disuruh mandi hujan. Disuruh mandi hujan atau disuruh mandi di bawah air terjun. Atau kadang-kadang disuruh mandi di bawah pancuran shower yang keras, yang air itu deras. Nah, apa tujuannya? Karena Allah bilang air hujan yang turun itu bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh setan. Nah, ini konteksnya perang Badar, namun bisa juga ayat ini diartikan di dalam peruqyahan, di dalam peruqyahan. Jadi kalau ada yang merasa dirinya itu ada pengaruh-pengaruh setan, mandi hujan lah. Kalau hujan deras, mulai bermandi hujan. Nah, insya Allah itu semua ada manfaatnya. Nah, jadi Allah turunkan hujan untuk dengan tujuan tersebut. Nah, juga yang menarik dikatakan daerah yang akan dilewati oleh umat Islam itu pasir yang lembut yang sehingga kalau dipijak itu menjadikan kaki itu berat dan sulit. Sedangkan wilayah yang dilewati oleh orang-orang Quraisy adalah wilayah yang tanah yang tidak lembut, pasir yang tidak lembut. Ketika turun hujan, maka pasir yang lembut tadi menjadi semakin solid, menjadi semakin keras, menjadi pijakan yang mantap untuk umat Islam. Sedangkan tanah yang dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy malah menjadi berlumpur sehingga itu menyulitkan mereka. Makanya di sini di akhir ayat Allah katakan wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan memantapkan hati kalian dengan turunnya hujan tersebut, memantapkan kaki kalian dengan turunnya hujan tersebut, karena memang betul-betul kakinya umat Islam itu menjadi semakin mudah pijakannya dan kakinya orang-orang kafir itu menjadi semakin sulit. Kemudian mereka dari hujan itu mereka isi tempat air minum, mereka mengisi memuaskan untuk minum air dan sebagainya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan umat Islam sampai lebih dahulu pada daerah Badar. Nah, ketika umat Islam sampai di Badar, saat itu orang-orang kafir Quraisy belum sampai. Rasulullah buru-buru menyuruh para sahabat untuk mengambil dataran tinggi. Jadi Badar itu ada dataran yang tinggi, ada yang rendah. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk buru-buru mengambil tempat yang tinggi. Apa tujuannya? Ini teknik perang klasik. Nah, jadi perang klasik itu kalau orang ada di dataran tinggi, lebih mudah untuk menyerang ke bawah dan lebih bisa melihat pergerakan musuh. Orang yang ada di bawah tidak mudah untuk menyerang ke atas, kalaupun harus naik dengan upaya yang berat, juga harus menghadapi serangan dari atas. Nah, sehingga Rasulullah pilih dataran yang tinggi. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Hubab ibnu Mundir. Nah, Hubab ibnu Mundir dia bertanya, ya Rasulullah, ini engkau pilih dataran tinggi, apakah wahyu dari Allah sehingga kami nggak boleh utik-utik lagi, kami nggak boleh koreksi lagi karena itu wahyu, atau ini dari pemikiranmu sebagai sebuah strategi sehingga kami boleh memberikan saran? Maka Rasul mengatakan, wahai Hubab, ini adalah strategi yang berasal dari pemikiran saya. Maka Hubab mengatakan, ya Rasulullah, di Badar ini ada 4 sumur. Kalau boleh saran, kita umat Islam harus menguras sumur yang pertama, kemudian timbun dengan tanah. Kemudian kita kuras habis sumur yang kedua, timbun dengan tanah. Kita kuras sumur yang ketiga, tapi sisakan airnya sedikit, kemudian kita membuat benteng di sumur yang keempat. Apa tujuannya? Tujuannya ini kan orang-orang kafir Quraisy, mereka ini perjalanan jauh, airnya sudah habis, persiapan sudah habis, mereka berharap akan mendapatkan air di sumur yang pertama. Sehingga ketika sampai di sumur pertama, mereka akan bilang, ya kita keduluan umat Islam, kita nggak dapat minum. Sampai di sumur kedua juga begitu, kita keduluan lagi, kita nggak dapat minum.
hatinya, mentalnya sudah hancur. Sampai di sumur ketiga, air ada. Mereka akan euforia mendapatkan air, namun airnya sedikit, gak mencukupi semua orang, sehingga akan terjadi perpecahan di antara mereka, menjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi ini siasat peperangan yang disarankan oleh Sayyidina Hubab ibnu Mundir. Nah, maka itu semua disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat itu Rasul SAW mulai, jadi umat orang-orang Quraisy mulai membuat pertahanan. Jadi ini sudah berhadapan di Badar. Sekarang mereka sudah berhadapan di Badar. Kemudian Rasul SAW ketika saat itu merapikan soft daripada pasukan, jadi mereka berjejer-jejer, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Kemudian softnya dirapikan oleh Rasul SAW, sambil Rasulullah itu diriwayatkan beliau berdoa, Allahumma hadhi Quraisy bi khuyala'iha wa fakhriha tuhaduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, ini orang-orang Quraisy dengan kesombongannya, dengan kepongahannya, mereka datang untuk mendustakan engkau dan Rasulmu. Ya Allah, berikan kepada kami kemenangan yang telah engkau janjikan. Maka saat itu dari kalangan orang-orang Quraisy keluar 3 orang. Nah ini di dalam peperangan zaman dahulu, sebelum perang itu terjadi antara 2 pasukan, biasanya ada demonstrasi dulu. Jadi ada 1 orang berduel dengan 1 orang atau 3 orang dengan 3 orang untuk unjuk kebolehan dan kekuatan. Saat itu keluar 3 orang dari kalangan orang-orang Quraisy. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah. Yang tadi di awal kita sebut yang gak mau keluar tapi dibujuk oleh Abu Jahal dengan baju perempuan. Utbah bin Rabi'ah keluar bersama putranya yang bernama Al-Walid bin Utbah bersama saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Mereka bertiga keluar menantang umat Islam untuk berduel. Saat itu 3 orang dari kalangan Ansor keluar untuk menghadapi. Ketika mereka lihat yang keluar orang-orang Ansor, mereka katakan, "Man antum? Kalian ini siapa?" Qalu minal Ansor. Kami ini orang-orang Ansor. Maka orang-orang Quraisy ini dengan kesombongan yang mereka katakan, "Hei, orang Ansor itu petani. Kami mau pejuang untuk melawan kami. Nuridu abna amina akfa al-kiram." Kami pengen lawan yang sebanding, yaitu saudara-saudara kami sendiri dari kalangan orang-orang Quraisy. Maka keluarlah 3 orang dari kalangan Muhajirin, dari kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Sayyidina Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Jadi ini sepupunya Nabi yang bernama Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Kemudian keluar Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kemudian keluar Ali bin Abi Thalib. Hamzah akan membunuh Utbah, sehingga nanti putrinya Utbah, Hindun, akan dendam kepada Hamzah. Jadi keluar 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib menghadapi 3 orang tadi. Dan umat Islam menang. Dalam duel tersebut, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali langsung menang di dalam tebasan pertama. Namun Sayyidina Ubaidah bin Haris, dia kewalahan sampai kakinya terluka, sampai diriwayatkan sumsum dari betisnya itu keluar, sumsum dari tulang kakinya itu keluar, dan Sayyidina Ubaidah akan meninggal nantinya dari akibat luka tersebut. Namun Sayyidina Ubaidah dibantu oleh Sayyidina Hamzah, dan akhirnya 3 orang umat Islam berhasil membunuh 3 orang dari kafir Quraisy. Selesai dari itu, Rasulullah kembali merapikan softnya. Ketika merapikan soft peperangan, 1 orang sahabat yang bernama Sawad ibnu Ghaziyah ini maju. Jadi sengaja dia majukan badannya biar gak lurus. Sehingga Rasulullah dengan dahan pohon yang Rasul pegang, Rasul suruh mundur. Istagim ya Sawad. Wahai Sawad, mundur, luruskan. Ketika gagang pohon menyentuh tubuh Sawad, Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti saya. Saya minta untuk dibalas." Maka Rasulullah membuka perutnya. "Kalau begitu balas saya, wahai Sawad." Alih-alih membalas Rasul, Sawad malah memeluk tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai Sawad, kenapa kau lakukan ini? Maha malakala hada." Maka Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, kita sedikit. Persiapan kita begini. Yang kita hadapi orang-orang Quraisy begitu banyak dengan persiapan begitu. Maka kemungkinan yang saya pikirkan adalah saya bakal mati dalam peperangan ini, dan sebelum saya mati, saya ingin kulit terakhir yang saya sentuh adalah kulitmu." Maka Sawad mengatakan, Rasulullah mendoakan doa-doa yang baik untuk Sawad. Maka kemudian diriwayatkan juga di antara saf umat Islam ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Diapit oleh 2 orang pemuda Ansor. Yang satu umurnya kira-kira 17, yang satu umurnya kira-kira 16. Mereka yang satu bernama Mu'ad, yang kedua bernama Muawwid. Kedua-duanya putra daripada Afra. Jadi ini saudara, adik kakak.
putra daripada Afra, Mu'ad bin Afra, Muawid bin Afra. Mereka bertanya, wahai paman, kepada Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Jahal? Abdurrahman mengatakan, yang namanya Abu Jahal itu yang ada di atas kuda dengan baju ini, dengan kuda warna ini, disifati oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bertanya, kenapa kalian tanya-tanya Abu Jahal? Anak muda ini mengatakan, wahai paman, kami dengar dari bapak kami bahwasanya dulu di Mekah ada satu orang yang selalu jahat kepada Nabi Muhammad, namanya Abu Jahal. Kami dendam kepada Abu Jahal karena dia jahatin Nabi, kami ingin membunuh Abu Jahal. Kemudian nanti ketika trompet perang dikumandangkan, dua pasukan mulai maju, kata Abdurrahman bin Auf, saya lihat dua orang pemuda ini melesat seperti anak panah. Melesat seperti anak panah, tujuannya tidak kepada yang lain, tidak peduli kepada yang lain, melesat kepada Abu Jahal, dan mereka berdua berhasil melukai Abu Jahal dengan luka yang cukup parah. Tapi Abu Jahal kesatria, Abu Jahal memang pendekar perang, dua pemuda ini terbunuh, Abu Jahal masih belum terbunuh, namun nanti luka itu melemahkan Abu Jahal, dan Abu Jahal menjadi mati karena luka yang disebabkan oleh dua orang pemuda tersebut. Ala kulli hal, peperangan terjadi dengan begitu hebatnya sampai Rasulullah SAW berdoa mengadakan tangan ke langit sampai sorban, syal, rida yang beliau pakai itu jatuh ke tanah. Beliau saking khusyuk berdoa, beliau katakan, ya Allah, aku mohon janjimu ya Allah. Ya Allah, kalau kau tidak menangkan umat Islam sekarang, kau tidak akan disembah setelah ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah seperti itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah hasbuk. Cukup ya Rasulullah, Allah pasti akan memberikan janjinya kepada engkau. Maka saat itu ketika selesai berdoa, Rasulullah berpaling kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, bergembiralah, Jibril telah datang bersama bala bantuan dari langit. Jadi dibantu oleh para malaikat. Makanya dalam surat Al-Imran 124 Allah katakan, ala yakfikum ayyumidakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzilin. Tidak cukupkah ketika Tuhanmu memberikan bantuan kepada engkau dengan 3.000 malaikat yang telah diturunkan. Bahkan di dalam lanjutan ayat Allah katakan bi khamsati alaf, dengan 5.000 malaikat yang Allah turunkan. Menarik, tadi ada satu orang yang bernama Suraqah bin Malik, itu jelmaan iblis. Ternyata ketika melihat para malaikat turun, diriwayatkan Suraqah ini buru-buru lari, karena dia bukan Suraqah, dia iblis. Dia bisa melihat malaikat, dia buru-buru lari. Ketika dia lari, orang-orang dari Bani Bakar mengatakan, wahai Suraqah, tadi kamu yang ajak kami. Sekarang kenapa kamu lari duluan? Maka Suraqah mengatakan, artinya iblis mengatakan, inni aro ma la taron. Saya dapat melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Nah, jadi dia lari karena takut dengan bala bantuan dari kalangan malaikat yang turun. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika peperangan Badar itu yang menunjukkan bantuan malaikat adalah kerap kali terdengar suara cambukan. Padahal tidak ada umat Islam yang membawa cambuk. Juga banyak daripada orang-orang kafir yang mati dengan luka bakar. Jadi luka cambukan itu seperti luka bakar. Itu pertanda bahwasanya mereka dibunuh oleh para malaikat. Kemudian juga dikatakan banyak dari kalangan orang-orang kafir jenazahnya itu ditemukan tanpa memiliki ibu jari. Jadi jempolnya hilang. Jadi malaikat itu potongin jempol-jempolnya orang-orang kafir. Kenapa jempol yang dipotong? Orang kalau nggak punya jempol nggak bisa pegang pedang. Nah, kalau tidak punya ibu jari, megang pedang menjadi sulit. Sehingga umat Islam lebih mudah untuk membunuh. Ini menarik. Jadi Allah nggak serta-merta bilang umat Islam duduk biar malaikat yang perang. Umat Islam tetap berupaya, tetap berusaha, namun Allah mudahkan jalannya dengan diturunkannya para malaikat. Kemudian ketika cerita-cerita itu selesai perang Badar disampaikan kepada Nabi, tadi ada yang mati duluan dengan luka bakar, ada yang ketika kami mau tebas tiba-tiba dia terkapar, ada yang tiba-tiba jempolnya hilang dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, sodakta tilkal madat minas sama'i tsalitsah. Semua itu benar karena tadi saya lihat Allah turunkan bantuan yang berasal dari langit ketiga. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan menjanjikan surga untuk orang-orang yang mati di peperangan Badar. Ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam lagi pegang kurma. Ya Rasulullah, benar yang mati dapat surga? Betul, kata Rasulullah. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Iya betul, bukan surga yang lain, kata Rasulullah. Maka Umair mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya masih hidup sampai kurma saya habis, itu adalah hidup yang panjang.
Dia lempar kurmanya, dia langsung masuk ke dalam pasukan musuh, dan dia membunuh banyak daripada orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya dia syahid di dalam peperangan tersebut. Kemudian ada seorang yang bernama Ukasyah bin Muhsin. Ukasyah bin Muhsin pedangnya patah. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pedang saya patah." Rasulullah sedang memaikan pohon. Dahan itu berubah menjadi pedang. Dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pedang ini di dalam kitab Durus Ramadaniyah diriwayatkan pedang ini akhirnya nanti sepeninggalan Ukasyah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, diwariskan kepada Sayyidina Umar, diwariskan kepada Sayyidina Utsman, diwariskan kepada Sayyidina Ali, dipegang oleh para ahlul bait dan nanti diambil oleh Abdullah bin Zubair, dan setelah Abdullah bin Zubair hilang. Pedang itu tidak diketahui lagi kemana. Jadi itu pedang dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Intinya peperangan selesai dengan kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Abu Jahal. Rasulullah bilang, siapa yang bisa melihat nasibnya Abu Jahal? Maka seorang sahabat yang kecil tubuhnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud berjalan mencari jenazah Abu Jahal. Mayat dibalik, oh bukan. Dibalik lagi yang satu lagi, ternyata bukan Abu Jahal. Sampai mendapatkan satu jenazah Abu Jahal yang terlentang belum mati, masih sekarat. Saking besarnya Abu Jahal dan saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud, sampai Abdullah bin Mas'ud itu harus memanjat. Jadi dia panjat dadanya Abu Jahal dan berdiri di atas dadanya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal meledek Abdullah bin Mas'ud, "Wahai pengembala kambing, kau telah mendaki bukit yang tinggi." Kemudian Abu Jahal bertanya, "Hari ini siapa yang menang?" Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kemenangan lillahi wa li rasulih, dimiliki oleh Allah dan Rasulnya." Maka Abu Jahal mengatakan, "Siapa tadi? Saya lihat di antara kalian itu ada orang-orang dengan kuda putih memakai imamah berwarna kuning. Itu mereka siapa?" Padahal tidak ada umat Islam dengan sifat tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu adalah para malaikat Allah. Mendengar jawaban Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal tertawa terbahak. Kata Abu Jahal, "Berarti kami ini orang-orang yang hebat. Kenapa? Yang kami perangi bukan cuma manusia, tapi juga dari kalangan malaikat. Bilang kepada Muhammad bahwasanya saya musuhnya di dunia dan di akhirat." Kemudian Abdullah bin Mas'ud berusaha memenggal kepala Abu Jahal karena orangnya kecil, pedangnya kecil. Sehingga tidak bisa untuk memenggal lehernya Abu Jahal karena Abu Jahal besar dan kekar. Abu Jahal sampai bilang, "Pakai pedang saya." Maka Abdullah bin Mas'ud mengambil pedang Abu Jahal, memenggal lehernya. Sebelum dipenggal, Abu Jahal masih pesan, "Penggal saya di bawah, di pangkal bawah, bukan di pangkal atas." Kenapa? Biar Muhammad ketika lihat kepala saya, dia melihat bahwa kepala saya itu adalah kepala yang besar, kata Abu Jahal. Aku lihat, dipenggal dengan kesombongannya sampai akhir hayat, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, dulu di zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Ketika hampir mati, sekarat, Fir'aun masih mengatakan, "Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun." Tapi di zaman saya ada Fir'aun juga, yang ketika mau mati, dia masih sempat bilang, "Saya musuhnya Muhammad di dunia dan di akhirat." Berarti Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Ala kulli hal. Sehingga Rasulullah perintahkan semua mayat dari perang Badar itu, yang dari kalangan orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Jadi ada sumur yang sudah kering, itu mayatnya semua dimasukkan ke dalam sumur tersebut, kecuali mayatnya Umayyah bin Khalaf, yang tadi nggak mau ikut perang, namun dibawakan bukur nifas. Umayyah bin Khalaf karena orang yang terlalu gemuk, sehingga nggak muat kalau dimasukin sumur. Satu-satunya mayat yang dimakamkan adalah mayatnya Umayyah bin Khalaf. Tapi yang lain semuanya dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Maka umat Islam meninggal dari kalangan umat Islam dalam keadaan perang Badar syahid sebanyak 14 orang. 6 orang dari kalangan Ansor, 6 orang dari kalangan Muhajirin, 8 orang dari kalangan Ansor. Kemudian terbunuh dari orang-orang kafir Quraisy sebanyak 70 orang dan tertawan juga sebanyak 70 orang. Ala kulli hal, itu secara singkat daripada peperangan Badar. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari apa yang telah tadi disampaikan. Mungkin saya tambahkan satu saja hikmah. Kita perlu sadari bahwasanya agama Islam itu sampai kepada kita bukan dengan mudah, bukan dengan serta-merta dibawa oleh hembusan angin, dihempaskan oleh hempasan ombak. Tidak, agama Islam itu sampai kepada kita dengan perjuangan, kucuran darah, air mata, dan keringat dari para pejuangnya. Oleh karena itu, mari kita hargai agama ini dengan cara kita junjung tinggi, kita amalkan, dan kita perjuangkan
dengan pengorbanan yang bisa kita lakukan. Mungkin itu sedikit kajian pada pagi hari ini, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Habib. Kisah perang Badar ini luar biasa. Dari awal penyebab sampai intrik politik dan ininya luar biasa sekali gitu. Sampai ada provokasi dari dari luar, dari dalam gitu kan, kerjasama. Dari Dok memprovokasi dari luar, Abu Jahal memprovokasi dari dalam, itu luar biasa sampai berhasil 1.300 orang membantu gitu. Itu banyak sekali hikmah-hikmahnya ya Habib ya. Sampai tidak terasa kita hampir jam 7 nih Habib. Oh iya, kelewatan waktunya. Gimana waktunya? Habib masih punya waktu? Masih, saya masih kosong pagi ini. Baik Habib, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya membacakan sedikit pengumuman dari kegiatan pejuang subuh untuk esok hari. Baik, silahkan. Baik, yang pertama yaitu pada hari Kamis, esok hari tanggal 6 Mei, bertepatan dengan 24 Ramadan. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan tadabbur surah Al-Imran ayat 78 sampai 80, yaitu bersama guru kita Ustadz Dr. Attabik Lutfi LCMA pada jam 5.30 sampai 07. Dan dilanjut pada hari Jumat yaitu jam 05 sampai 30, 05.30 sampai 07, yaitu bersama Ustadz Dr. Nurul Huda Ma'arif LCMA, yaitu dengan tema bahasan takwa, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pukul 7-nya sampai pukul 8.30, yaitu dilanjut dengan gerakan membaca Al-Quran secara tartil bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Suci RDC. Dan ini adalah reminder bahwa pejuang subuh full selama Ramadan ini mengadakan kegiatan ceramah ataupun kegiatan pada subuh ini, yaitu mulai dari pukul 5.30 sampai pukul 7, yaitu tausiah Ramadan rutin. Dan pada tadabbur Al-Quran yang biasanya hari Ahad saja ditambahkan pada hari Kamis, jadi selama Ramadan selama satu pekan itu 2 kali, Ahad dan Kamis pada jam 5.30 sampai 00. Dan di hari Jumat biasanya gerakan membaca Al-Quran tartil itu dimulai pukul 5, tapi karena berhubung digeser waktunya dengan kegiatan tausiah Ramadan, maka gerakan membaca Quran secara tartil dimulai pada pukul 7 sampai pukul 8.30, yaitu tetap bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Suci RDC. Dan pada sore harinya, hari Jumat, kajian keluarga sakinah, yaitu bersama Ustazah Ulfatmi Amir Syah yang biasanya pada malam hari, sekarang digeser pada sore hari. Untuk selanjutnya informasi bahwa alhamdulillah pejuang subuh dari Divisi Pendidikan telah mengadakan kajian spesial Ramadan bedah Iqra yang kelima, dan alhamdulillah sudah 3 kali. Insya Allah nanti pada Ahad depan adalah yang keempat. Bagi Bapak Ibu yang masih berminat, silahkan ketik Iqra dan kirim ke 0811 17 30 114. Dan untuk info kegiatan sosial pejuang subuh dari divisi sosial, bahwa pejuang subuh insya Allah mengajak Bapak Ibu para jamaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan gerakan berbagi 2.000 paket sembako, yaitu untuk meringankan beban saudara kita, yaitu yang terdekat, petugas kebersihan, pedagang, pemilik jenazah, security, jamaah yang ada di sekitar Masjid Pondok Indah, yaitu yang terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga penghasilan mereka berkurang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, silakan hubungi Bapak Irwan Prima Aditya di nomor 0811 828 246 atau transfer langsung ke rekening pejuang subuh Pondok Indah Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 7220201001. Demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya kita masuk ke
Sesi tanya jawab. Apa Nabib sampai jam berapa waktunya bisa? Bebas, saya ikut ke moderator aja. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Janati Denis. Satu, strategi dan doa apa yang dipakai Rasulullah SAW pada saat perang Badar? Mungkin itu tadi kalau yang pertama kan doa yang itu yang telah disebutkan, apa ada doa lain maksudnya gitu. Terus yang kedua, mengapa Allah mengirim ribuan malaikat hanya di perang Badar, sedangkan di perang Uhud dan perang Khandaq tidak mengirimkan malaikat? Baik. Silakan Nabi. Yang pertama, kalau strategi tadi sudah kita bahas. Ya. Jadi Rasulullah menerima saran daripada seorang sahabatnya Sayyidina Khubab ibn Mundir untuk memakai strategi yang tadi telah disampaikan. Nah, adapun doa itu bahasa hati. Doa itu bahasa hati antara seorang hamba kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan momentum. Makanya Rasulullah SAW tadi diriwayatkan doanya, Allahumma hadi Quraisy bi khuyala'iha wa fakhriha. Ya Allah, ini orang-orang Quraisy datang dengan kesombongannya, dengan kepongahannya, tuhadduka wa tukadzibu rasulak, menyerang engkau, mendustakan rasulmu. Ya Allah, berikan pertolonganmu. Jadi itu semacam munajat. Munajat itu kan kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkali-kali dalam banyak riwayat Rasulullah melakukan hal-hal semacam itu. Kemudian juga yang tadi tidak disampaikan, Rasulullah itu sempat mengambil segenggam tanah, kemudian sambil membaca ayat syahatul wujuh. Syahatul wujuh, kemudian ditiup kepada tanah itu, dilemparkan oleh Rasulullah ke arah musuh. Sehingga tidak ada satu orang kafir pun kecuali matanya itu kemasukan daripada tanah yang dilemparkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama mengomentari hadis ini, mereka katakan boleh jadi itu adalah penjelasan dari firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang menyampaikan dan melemparnya. Sehingga lemparan yang sebatas tangan manusia bisa sampai ke semua mata musuh. Itu semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari bentuk upaya dan dari bentuk munajatnya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah turunkan pasukan malaikat di perang Badar, tapi tidak Allah berikan pertolongan itu di perang Uhud? Ini para ulama juga diantaranya Syekh Munir bin Muhammad Ghadban. Syekh Munir bin Muhammad Ghadban di dalam bukunya Manhaj Haraki Lis-Sirah, beliau katakan karena ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika di perang Badar, umat Islam itu tujuannya sudah murni, karena sudah tahu rombongan dagang lewat, sudah luput rombongan dagang, pasukan di hadapan muka dengan kemampuan yang luar biasa, sedangkan mereka dalam kemampuan terbatas. Dalam kondisi itu mereka nggak punya banyak pilihan kecuali ikhlas, tawakal, dan sudah berharap kematian. Udah nggak ada pilihan lagi, udah mati aja kalau sekarang, berharap syahadah. Nah, ini tidak ada di perang Uhud. Di perang Uhud itu ada motivasi duniawi. Nah, apa motivasi duniawinya? Karena kemarin sudah perang Badar, sudah menang, sehingga ada perasaan kali ini bakal dibantu lagi. Nah, ada perasaan akan dibantu lagi, dan ketika mereka melihat ada rampasan perang di bawah, itu nanti dalam pembahasan perang Uhud, ketika mereka di tempat yang tinggi ada rampasan perang, mereka turun buru-buru untuk mengambil rampasan perang tersebut. Jadi ada motivasi duniawi. Yang kedua, di perang Badar mereka pasrah ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Engkau jalan, kami jalan. Kau masuk laut, kami masuk laut. Tapi di perang Uhud mereka melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah bilang, para pemanah itu jangan meninggalkan pos mereka apapun yang terjadi. Tapi ketika melihat rampasan perang diperebutkan, mereka tinggalkan pos mereka. Itu jadi ada pelanggaran terhadap perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan pelajaran kepada umat Islam dengan tidak diturunkannya bala bantuan seperti yang diturunkan pada peperangan Badar. Saya kira begitu. Nah, ini Pak Syahid masih di mute kayaknya. Iya, maaf. Masya Allah, itu rinci sekali Habib ya, sampai Allah tidak menurunkan malaikat pun bantuannya, karena memang
ketaatan kepada Rasulullah itu dilanggar ya Habib ya. Dan juga motivasinya karena ketika mereka tawakal lillahi ta'ala maka bala bantuan itu turun. Baik Habib, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Imam Juansyah. Untuk durasi peperangan di Badar ini memakan waktu berapa hari? Dan selanjutnya lokasi Badar ini itu jaraknya lebih dekat dari Mekah atau dari Madinah? Itu Habib. Baik. Di dalam kitab Durus Ramadhaniyah dikutip oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, kitabnya Durus Ramadhaniyah. Beliau ceritakan perang Badar, beliau bilang peperangan ini terjadi dalam waktu 1 hari. Nah, jadi perangnya pagi, mungkin sore itu sudah selesai. Nah, jadi memang tidak sampai lewat 1 hari. Padahal zaman dahulu biasanya peperangan itu memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tapi perang Badar ini terjadi dalam waktu yang singkat. Perangnya sendiri itu terjadi selesai di dalam 1 hari. Itu untuk durasinya. Yang kedua, dari apa pertanyaannya? Jarak Badar ini lebih dekat ke Mekah apa ke Madinah? Badar itu lebih dekat dengan Madinah. Badar lebih dekat dengan Madinah, tepatnya sekitar 150 km. 150 km dari kota Madinah. Jadi dia lebih condong ke kota Madinah. Lebih dekat kota Madinah. Baik, Habib. Ini saya sedikit menampilkan infografis tentang perang Badar, Habib. Apakah ini sesuai? Mungkin sedikit rangkuman, Habib ya. Baik, siap. Nah ini. Apakah ini pas, Habib? Dari kekuatan. Karena saya pakai handphone, jadi saya nggak terlalu bisa lihat, nggak terlalu bisa baca. Coba saya bacakan ya. Baik. Ini rangkumannya. Tempat perang di Lembah Badar, penyebab umat Islam diusir dari Mekah, kemudian umat Islam ditindas oleh kafir Quraisy dan memberi pelajaran untuk kaum Quraisy. Sedangkan kekuatan dari kaum muslimin 300-an orang, 70 onta, 2 kuda. Dan kaum Quraisy 1000-an orang, 700 unta, dan 300 kuda. Dan dari 1000 ini kan berkurang tadi ya, Habib ya, yang 300 orang dari Bani Kinana tadi ya. Dari Bani Zuhroh. Bani Zuhroh, jadi berkurang 300 jadi 1000. Dan yang kafilah dagang Abu Sufyan itu kan tidak bergabung. Jadi ini murni memang pasukan dari Mekah. Pasukan peperangan, betul. Ya. Terus korban perangnya dari kaum muslimin meninggal 14 orang, kaum Quraisy meninggal 70 orang dan ditawan 70 orang. Dan hasilnya kemenangan bagi umat Islam. Nah, rangkumannya Habib, apakah ada yang kurang atau terlewat? Iya, mungkin tadi saya tambahkan di antara sebabnya adalah karena umat Islam Rasulullah memandang perlu untuk mengambil sebagian harta dari rombongan dagang itu sebagai hak daripada umat Islam. Nah, sehingga tujuannya bukan berperang, tapi tujuannya, kalau dibilang tujuannya memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy, tentunya dari awal sudah persiapannya perang, karena ingin memberikan pelajaran. Tapi perang itu tidak diniatkan, sehingga Rasulullah tidak bersiapkan perang. Nah, jadi tidak memberikan pelajaran untuk orang kafir Quraisy, karena itu bukan perang yang dipersiapkan. Nah, lebih kepada ingin mengambil hak harta yang dimiliki oleh umat Islam. Saya pikir begitu. Jadi memang semata-mata hanya untuk mencegat pasukan kafilah dagang tadi, Habib ya. Betul, betul. Semata-mata untuk itu. Baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Tadi pertanyaan dari Pak Abdi sudah terjawab. Dari Ibu Rini, tadi Habib kan menerangkan bahwa salah satu doa Rasulullah itu mengambil tanah, terus tanahnya itu dilempar, gitu kan, dibacakan oleh Rasulullah. Apakah kita bisa meniru hal itu, Habib? Terus yang kedua, bagaimana nasib tawanan setelah perang Badar? Ya. Apakah kita bisa niru melempar tanah? Ya, kalau memang kondisinya seperti perang Badar ya bisa. Tapi jangan serta-merta kita ambil tanah, kita lempar.
orang-orang itu menimbulkan peperangan malah. Jadi memang ada doa yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, terutama di kalangan pesantren, mereka senantiasa habis sholat itu membaca hizib. Nah, hizib itu doa-doa yang telah disusun oleh para ulama sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi memohon dari Allah untuk pertahanan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di antaranya ada satu hizib doa yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Disusun oleh Imam An-Nawawi. Di antara kalimat doanya dari susunan beliau itu membaca ayat yang tadi dibaca oleh Rasul, syahatil wujuh. Dibaca itu sebanyak 3 kali, syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Jadi bolehkah kita praktekkan? Tentu boleh, karena ini ayat Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang penting momentumnya pas. Itu momentum pas. Kemudian yang kedua, maaf tadi. Nasib tawanan perangnya. Nasib tawanan perang. Itu menjadi pembahasan tersendiri. Tawanan perang daripada perang Badar itu menjadi perdebatan antara para sahabat. Sayyidina Abu Bakar menyarankan untuk lebih baik mereka itu dimintai tebusan. Jadi keluarganya yang ada di kota Mekah yang ingin menebus silahkan ditebus tawanan perangnya. Jadi bisa memberikan pemasukan untuk umat Islam karena kafilah dagang sudah nggak dapat, malah peperangan, sehingga ini bisa menjadi sebuah penghiburan, ada pemasukan untuk membangun kembali pasukan, menghibur keluarga yang korban, yang terbunuh dan lain sebagainya. Jadi saran Sayyidina Abu Bakar, kita jangan bunuh tawanan Badar biar ditebus oleh keluarganya. Namun Sayyidina Umar memiliki saran, ya Rasulullah, lebih baik kita bunuh semua. Lebih baik kita bunuh karena mereka sudah menyakiti engkau, mereka sudah menyakiti kita semua, mereka sudah melawan kita, lebih baik kita habisi, kita bunuh. Namun ternyata Rasulullah pada akhirnya lebih memilih daripada pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Mereka itu ditebus oleh keluarganya, yang keluarganya tidak punya harta dan tidak menembus, mereka diperintahkan untuk mengajari anak-anak kota Madinah membaca dan menulis. Jadi dua hal ini, biaya, satu artinya pemasukan biaya materi dan pendidikan, itu termasuk hal yang paling penting di dalam pembangunan sebuah peradaban. Sehingga Rasulullah, tawanan perang itu yang bisa bayar diambil biaya, diambil materi, yang tidak bisa bayar maka diambil ilmunya sebagai pendidik untuk mendidik generasi selanjutnya. Itu terjadi kepada tawanan perang Badar. Mereka ditebus. Itu maaf Habib, berarti ya, tawan itu termasuk Abu Jahal atau? Abu Jahal mati. Abu Jahal mati ketika tadi di akhir dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu terkenal kakinya kecil itu, Habib ya? Iya, sahabat Nabi yang tubuhnya itu memang kecil, postur tubuhnya kecil. Makanya Abu Jahal pede nggak bakal mati gitu ya. Ternyata mati. Iya. Masya Allah. Itu ada kisah tersendiri. Jadi dulu di kota Mekah, Rasulullah itu pernah memberikan sayembara atau para sahabat mengatakan siapa yang berani baca Al-Quran depan Ka'bah. Saat itu umat Islam masih ditindas. Yang berani baca adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia baca, dihampiri oleh orang-orang Quraisy dan dia dipukuli. Di antara yang paling parah adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu menampar Abdullah bin Mas'ud sampai kupingnya berdarah. Namun melihat kejadian itu para sahabat miris melihat Abdullah bin Mas'ud, tapi Rasulullah tersenyum. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Rasul, tadi Jibril datang kepada saya, Jibril bilang nanti Abdullah bin Mas'ud akan membalas Abu Jahal. Sehingga itu membuat Rasul tersenyum. Dan itu terjadi selesai perang Badar, selesai dipenggal, kepala Abu Jahal itu besar. Abdullah bin Mas'ud tidak mampu untuk mengangkat kepalanya, ditenteng dengan tangan, nggak bisa. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mencari talinya itu diikat di kupingnya Abu Jahal. Kemudian diseret. Jadi itu pembalasan yang telah dijanjikan oleh malaikat Jibril. Dulu kuping Abdullah bin Mas'ud dibuat berdarah. Sekarang Abdullah bin Mas'ud mengikat telinganya Abu Jahal. Masya Allah. Berarti memang sudah ini ya, sudah dikabarkan Rasulullah bahwa Abdullah bin Mas'ud itu akan menang dan membunuh Abu Jahal ya, luar biasa. Ya, satu lagi Habib, maaf tadi doa yang tadi ada di surat apa ya? Syahatil wujuh, sebentar biar saya cari. Saya juga lupa itu ada di surat mana.
Tadi kalau yang hizib dari yang disusun Imam Nawawi itu, Habib, ada bukunya atau ininya gitu supaya kita bisa. Iya, itu bisa kita cari dimanapun. Biasanya di buku-buku wirid, di buku kumpulan-kumpulan daripada aurat, daripada wirid-wirid, itu tertulis. Di antaranya ada nama hizib Nawawi. Jadi ada beberapa hizib yang bisa kita baca sebagai bentuk penjagaan diri kita. Di antaranya hizib Nawawi, juga hizib Bahar. Hizib Nawawi juga hizib Bahar. Itu dasar-dasarnya dari hadis dan Quran yang sahih ya Habib ya. Nah, semua itu biasa berasal dari hadis dan Al-Quran. Terkadang sahih, terkadang hasan. Karena ini dalam perkara fadailul a'mal, amal-amal yang fadilah daripada amal perbuatan, maka ulama memperkenankan untuk mengambil dalil dari hadis yang dhaif pun diperbolehkan. Yang penting tidak masuk kepada yang maudhu. Baik Habib, kalau belum ketemu nanti mungkin bisa lewat WA diinformasikan terpasir ya. Baik. Ini masih ada satu pertanyaan Habib, pertanyaan langsung dari Pak Sujono. Silakan Pak Sujono. Di unmute Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengernya. Masya Allah. Baru kali ini yang denger detail itu, Habib. Rong Badar. Alhamdulillah. Dengar sepotong-sepotong. Masya Allah. Itu kejadian bulan Ramadan, Habib ya. Itu saat perang Badar itu syariat puasa tuh itu sudah ada belum, Habib? Nah, syariat puasa saat perang Badar itu sudah ada. Jadi memang saat bulan Sya'ban, Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa. Jadi ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, bertepatan sebelum perang Badar. Nah, jadi saat itu umat Islam telah diperintahkan untuk berpuasa. Namun itu kan Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas yang sebelum kalian, umat-umat yang terdahulu, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Ayat yang 184 Allah katakan beberapa hari, artinya 30 hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang lagi berpergian atau lagi sakit, maka boleh diganti dengan hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin, dan orang-orang yang mampu, enggak sakit, masih mampu berpuasa tapi tidak mau berpuasa, maka boleh digantikan dengan fidyah. Jadi ketika saat itu masih ada pilihan. Jadi belum mutlak wajib, masih ada pilihan mau pilih fidyah atau mau pilih puasa. Walaupun mampu puasa, kalau mau pilih fidyah itu masih diperkenankan. Nah, untungnya dispensasi ini turun di kalangan para sahabat, sehingga mereka tidak menyepelekan, tidak menggampangkan. Nah, kemudian nanti di ayat yang selanjutnya baru Allah katakan, "Waman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang masuk bulan Ramadan wajib puasa. Itu setelahnya. Jadi fase awal masih ada pilihan. Namun nanti setelahnya baru diwajibkan secara mutlak. Ayat yang memberikan pilihan untuk fidyah itu dinasakh atau dihapus hukumnya. Bacaannya ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Jadi saat itu sebagian umat Islam berpuasa pada perang Badar. Itu menjadikan sebagai hujah, sehingga tidak ada alasan bagi kita ketika berpuasa karena ada kegiatan, aduh kita lemas nggak puasa dulu deh. Para sahabat itu mereka puasa dan mereka berperang. Namun sebagian juga ada yang tidak berpuasa, karena memang belum mutlak diwajibkan, masih bisa diganti dengan fidyah. Yang satu, yang kedua, mereka itu dalam keadaan safar. Safarnya jauh, 150 km, di Badar itu 150 km. Sedangkan dalam masafah, dalam jarak 86 km saja kita sudah diperkenankan untuk tidak berpuasa karena alasan safar, karena alasan perjalanan. Sedangkan mereka perjalanan
sejauh 150 km tentunya itu sudah menjadi rukhsah, untuk tidak berpuasa. Makanya tadi ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Abdul Al-Hammam, saya bilang dia lagi pegang beberapa butir kurma, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, itu surga yang kamu janjikan surga yang ada di Al-Quran, yang luasnya seluas langit dan bumi. Iya, kata Rasulullah. Dia makan kurmanya, sebagian dilempar, kemudian dia ikut berperang. Artinya dia tidak berpuasa pada saat itu, karena ya tadi dua alasan. Yang pertama, saat itu belum mutlak wajib, boleh diganti fidyah. Yang kedua, mereka dalam keadaan sedang safar, dalam perjalanan yang jauh. Saya kira begitu. Terima kasih, Bi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Pak Jono ya. Terima kasih, Pak Said. Baik. Di dalam perang itu ada yang saum dan tidak saum, Habib ya. Kan ada rukhsah tadi ya. Iya. Baik Habib, karena waktu juga sudah lewat, kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini untuk menambah keberkahan dan fadilah daripada kajian kita. Mohon Habib menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma wa la maturra min rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, syukran Habib atas pemaparan syirah nabawiyah yang sangat rinci dan lengkap dari awal sampai akhir, luar biasa. Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita ambil. Dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kifarat majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.